Jadi fungsinya pemimpin tadi harus tahu tombol mana yang dipencet untuk memajukan ekonomi Indonesia. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang tombol mana yang akan Pak Gita pencet untuk memajukan ekonomi Indonesia, kita ke Bunda Yusuf dulu. Udah ini kuliah di ITB. Udah kalau orang ke ITB biasa cita-citanya ke Selam Bersih ya, Selam Bersih. Tiba-tiba udah nyasar ambil ekonomi politik pula di Belanda, terus mau masuk ke Harvard. Kemudian pulang ke Indonesia buat Bandung Strategic Leadership Forum. Ini think tank politik juga, gitu dah. Nanti juga udah buat kajian sama Kang Emil ya, sama Wali Kota Bandung BSLF. Teman-teman mungkin bisa datang hari Sabtu ya, hari Sabtu. Nah, apa sih yang menjadi dasar dorongan Unda dari ITB sampai akhirnya melawan arus ketika mayoritas mungkin mahasiswa ITB anti terhadap politik, udah masuk ke politik? Apa yang menjadi dasar dorongan Unda? Sebagai ini kan perspektif anak mudanya nih ceritanya. Silakan Unda. Teman-teman semua, kalau kita ngomongin anak muda, seringkali itu kita, betul kata Pak Gita tadi, benci banget sama politik. Sebetulnya bukan politik yang busuk, tapi bisa jadi politisinya yang agak busuk. Dan itu fakta. Artinya kita yang muda, saya juga masih muda, ini melihat politik ini seakan-akan hal yang tabu, hal yang najis, hal yang mesti dijauhi, hal yang kayaknya ketika kita masuk politik itu kita juga jadi jelek. Saya pun juga punya banyak tokoh-tokoh muda yang masuk politik, ujung-ujungnya juga dibui juga, sayang sekali. Nah ini mungkin makin bertanya kita, buat apa kita masuk politik? Buat apa kita peduli politik? Atau mungkin tadi bahasa Pak Gita, buat apa kita nyoblos? Itu mungkin pertanyaan besarnya. Tapi Mas Oki nanya, gimana nih? Kenapa saya hobi banget ngomongin politik? Kalau teman-teman ngikutin tweet saya, mungkin 80% ngomongin politik mulu. Sampai ada yang udah Yusuf ini ngomong politik, mau ngomongin cinta kayak sekali-sekali gitu. Jadi kalau saya ngomongin cinta pada galau biasa kayak gitu kan. Artis Twitter ya. Nah teman-teman semua, waktu saya kuliah di ITB, waktu itu mungkin flashback dulu ya sebelum masuk ITB deh. Ini ada kaitan dengan politik juga. Saya kelas 3 SMA. Waktu saya peringkat 38 dari 40 siswa. Singkat kata saya manusia ketiga paling bego lah di kelas. Waktu itu ibu saya nanya, kamu mau jadi apa nak? Saya nggak bisa jawab apa-apa. Saya cuma tahu saya suka main SimCity, itu doang ya saya suka. Itu doang yang saya tahu. Akhirnya di saat yang bersamaan saya lagi ada yang pahit. Kakak saya diterima teknik mesin ITB, adik saya diterima Axel. Saya peringkat 38 dari 40 siswa, itu pahitnya minta ampun katanya. Nah akhir kata intinya saya milih ITB dengan satu alasan sederhana aja, saya pengen kuliah yang ada SimCity-nya. Cuma ada planologi ITB. Saya pilih itu lah waktu itu. Anak-anak planologi. Nah waktu itu oke lah, saya pilih planologi waktu itu sederhana aja. Karena saya pikir nggak ada kalkulus, matematik, fisika. Sampai saya singkat mafia, matematik, fisika, kimia. Sampai saya kesel. Tapi ternyata di tingkat 1 ada tuh Pak Gita. Di ITB wajib kita menelan mafia. Singkat cerita IPK saya 2,1 aja. Tingkat 1. Ibu saya nanya lagi, kamu mau jadi apa? Bingung, bayangin ibu yang mengandung kita tanya kamu mau jadi apa? 2 kali ditanya. Waktu saya bilang, mah, aku mau jadi presiden Indonesia. Saya bilang kayak gitu. Gimana kamu mau jadi presiden itu kamu 2,1? PNS saya nggak cukup gitu kan ya. PNS saya 2,75 kan ya. Pak Gita nggak terima. Pak Gita nggak terima gitu kan. Oh, pusing kita. Tapi saya bilang kalau saya percaya sama nanti mama akan bangga lah dengan jalan yang mau saya pilih. Kenapa saya memilih jalan untuk menyentuh politik? Walaupun saya tidak masuk partai politik, karena saya kira perubahan bangsa ini dimulai dari politik. Apapun yang terjadi itu ada politik. Anda datang ke sini juga pakai politik. Pak Gita datang telat nggak telat juga pakai politik gitu kan. Kuat-kuatan juga kan. Datang ke GMK 2 atau datang ke sini, datang konferensi atau nggak ada politik juga. Saya pakai baju apa juga ada politik. Saya tahu Pak Gita ini politik. Kalau gue pakai kaos kan nggak lucu kan ya. Jadi mesti pakai jas dikit, politik juga. Jadi dalam segala hal kita berpolitik. IP saya naik pelan-pelan. Wah, naik. Sepakat sama mimpi. Saya terinspirasi sama John F. Kennedy. John F. Kennedy itu bilang kayak gini. Bukan bilang, dia cerita lah. Ada satu cerita tentang John F. Kennedy. John F. Kennedy itu di usia mudanya, dia tuh masang lukisan White House di atas langit-langit tempat tidurnya. Dan setiap pagi dia ngomong, one day I will live at that house. Wah, gue kalau ngebayangin Istana Merdeka belum kebayang. Tapi yang saya pengen dapat nilai A di ruangan ya. Saya pasang nilai A di laptop, kosan saya di laptop saya A gitu kan. Yang A itu wajib, B itu haram, mau segala macam lah. Pokoknya di otak saya A doang.
Kalau 14 artikel terjadi maka terjadilah. Itulah saya dapat IPK tuh 3 semester 4,0. Indah banget kan. Nah ini titik baliknya tingkat 4. Waktu itu saya dilema, maju presiden, KM ITB, dan ITB atau tidak. Ini lagi-lagi masalah politik. Waktu saya baca Kompas, Kaleidoskop tahun 2008. Kaleidoskop Indonesia 2008, itu kait semua. Korupsi ada, demokrasi masih kacau, anak muda kesehatan masih kacau. Ibu-ibu yang ibu dan anak yang meninggal ketika melahirkan juga masih banyak, dan hal lainnya. Saya bertanya pada diri saya mau jadi apa? Apakah saya mau lulus dengan IPK bagus, yang mana anak ITB juga banyak? Apakah saya mau jadi tipikal anak Bandung paling ideal? SD Merdeka, SMP 5, SMA 3, kuliah di ITB, masuk Chevron, gaji 40 juta, punya istri cantik, punya anak soleh, anaknya juga masuk ITB, pensiun usia 55, habis itu dapat dapat uang pensiun sampai mati, meninggal masuk surga, insya Allah. Apakah saya pengen kayak gitu? Saya bertanya lagi pada diri saya, enggak dong. Gue nggak mau kayak gitu, udah kebanyakan kayak gitu. Habis itu saya berpikir lagi, apakah saya lulus tahun 2009 atau saya lulus tahun 2010? Lagi dengan gejolak Kompas yang kacau, dilematika ya, insting juga ya, mungkin feeling juga, saya memutuskan untuk maju. Saya cuma bilang pada orang tua saya, Mah, yang lulus 4 tahun itu banyak, yang lulus cum laude itu banyak, tapi presiden mahasiswa ITB cuma satu angkatan. Tentang dulu. Jadi kalau Pak Gita masih konvensi, saya jadi presiden lagi. Duluan dikit. Nah, pas jadi presiden ini, saya juga belajar juga nih gimana berpolitik kan ya. Bayangin, anak muda usia masih 20-an awal, kita berhadapan pada idealisme, dan ternyata ketika kita sampai pada fakta, ini pahitnya ditampung. Demo di depan gedung di Senayan, cuma masuk, toto cuma dikasih teh, disuruh pulang, kayak gitu kan. As itu nyampein ide gagasan tentang pembangunan waktu tahun 2009, ketika Pak SBY sedang ujian kedua kali. Nyampein ide dicuekin. Ngajak mahasiswa, nyoblos. Teman-teman, ngapain nyoblos? Gak guna, politisi busuk, gitu kan dan sebagainya. Sadis. Tapi saya selalu percaya teman-teman semua, politik itu ada bagian dari kehidupan kita. Bahwa politik itu bisa diubah ketika kita mau masuk pada politik. Politik itu bisa jadi baik ketika memang anak mudanya juga mau terjun ke politik, minimal dia ngeh pada politik. Saya pernah diskusi dengan teman-teman di Australia. Waktu kita ada semacam komparasi studi dengan teman-teman di Sydney. Di sana politik, identitas politik sangat-sangat jelas. Saya DPT A, saya DPT B. Ketua BEM-nya itu pede banget, saya DPT A. Ketika saya menang, maka anggota saya semua DPT A. Dan saya nggak ada masalah dengan saya DPT A atau DPT B. Ketika saya ke Belanda, saya juga lihat ternyata anak mudanya pun juga sama. Mereka tidak tabu lagi mengatakan saya Demokrat, saya PDIP, saya apa dan sebagainya. Karena politik bukan hal yang najis, tapi politik ada hal mulia karena anak muda memperjuangkan politik itu sendiri. Teman-teman semua berproses titik balik. Kalau anak mudanya ini mau peduli politik, anak mudanya mau tahu siapa calon-calonnya. Kita suka ngeluh, ada caleg-caleg busuk, caleg-caleg apa, caleg-caleg seksi, jangan dipilih. Saya juga bingung caleg foto bukil dipasang buat kampanye, udah gak nyampe otak saya. Itu kenapa? Karena kalian juga nggak peduli politik. Ketika kita juga bertanya, kok calon presidennya nggak ada yang becus, satu ini, satu apa. Kenapa? Jangan kita juga nggak peduli. Pahitnya teman-teman semua, ketika kita nggak pada politik, ketika kita nggak mau peduli pada politik, kita dipolitikin, kita dibegoin. Kita nggak ngerti kenapa tiba-tiba ada bawang mahal contohnya. Kita nggak ngerti tiba-tiba kenapa BBM naik. Kita nggak ngerti tiba-tiba kenapa bunga bank jadi naik dan sebagainya. Kita nggak paham. Kita juga nggak peduli. Coba bayangkan teman-teman, ketika semua anak muda kritis, setiap ada kebijakan pemerintah dia bawel. Tapi nggak cuma bawel mencaci, ada gagasan. Kok begini. Menurut saya begitu. Bayangin, ketika ada dinamika politik, anak muda yang paling aktif menyampaikan gagasannya. Dan saya percaya ketika itu kita bisa bangun, pelan-pelan, politik Indonesia akan berkualitas. Dan ingat, politik itu bukan tujuan, politik itu adalah alat untuk mencapai tujuan apa? Kesejahteraan Indonesia yang lebih baik dan sebagainya. Makanya saya juga punya satu tantangan buat diri saya, Yusuf, kapan Yusuf masuk partai politik? Atau kapan Yusuf berpolitik praktis? Pertanyaan selalu saya jawab dengan jawabannya sangat sederhana. Saya punya 2 syarat. Dan ini jadi tantangan buat kita anak muda.
Ketika kita masuk politik, pasti kan kita punya dua kapasitas. Yang pertama kapasitas intelektual dan yang kedua kapasitas finansial. Yang sampai ketika kita masuk politik kita nggak paham. Saya nggak suka tuh ada caleg-caleg yang ngomong, oh ya kita belajar aja di Senayan, kita kan masih latihan. Oh enggak, ketika Anda udah di Senayan, Anda tuh mestinya aplikasi. Yang kedua finansial, jangan sampai kita jadi blogger politik. Wah itu yang membuat politik jadi kacau. Itu Mas. Iya. Jadi intinya adalah politik itu alat.